Cacar monyet mulai menyebar di Indonesia. Kenapa harus waspada? Saya Dr. Nur Ahmad Mulyanto, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Simak tayangan Kata Doktermu sampai akhir. Kasus cacar monyet atau monkeypox kembali ditemukan di Indonesia. Cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Virus cacar monyet dapat menular ketika seseorang bersentuhan dengan virus dari hewan yang terinfeksi, orang yang terinfeksi, atau bahan yang terkontaminasi virus. Virus juga dapat melewati plasenta dari ibu hamil ke janin. Virus cacar monyet dapat menyebar dari hewan ke manusia melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi ketika menangani atau memproses hewan buruan atau melalui penggunaan produk yang terbuat dari hewan yang terinfeksi. Virus juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi atau dari bahan yang telah menyentuh cairan tersebut seperti pakaian atau linen. Cacar monyet ditularkan pula dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan luka infeksi, koreng, atau cairan tubuh penderita. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui droplet pernafasan ketika melakukan kontak dengan penderita secara berkepanjangan. Berikut ini gejala dan tanda cacar monyet. 1. Sakit kepala. 2. Demam akut lebih dari 38,5 derajat Celcius. Ketiga, limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Keempat, nyeri otot atau mialgia. Kelima, sakit punggung. Keenam, astenia atau kelemahan tubuh. Yang terakhir, lesi cacar atau benjolan berisi air ataupun nanah pada seluruh tubuh. Dalam 1-3 hari, bahkan lebih lama setelah munculnya demam, penderita akan mengalami ruam, sering dimulai dari wajah, kemudian menyebar ke bagian lain dari tubuh. Penyakit ini biasanya berlangsung selama 2-4 minggu. Di Afrika, cacar monyet telah terbukti menyebabkan kematian pada 1 dari 10 orang yang terinfeksi penyakit tersebut. Kita perlu waspada karena cacar monyet dapat berakibat komplikasi sebagai berikut. 1. Kulit, berupa infeksi sekunder yaitu selulitis, skar atrofi, hipopigmentasi atau hiperpigmentasi. Kedua, pada gastrointestinal yang ditandai dengan muntah dan diare yang menyebabkan dehidrasi berat, ulkus mulut dan esofagus yang dapat menyebabkan dehidrasi. Ketiga, pada mata berupa infeksi kornea akibat adanya skar di kornea. Kalau tidak ditangani dengan benar bisa menyebabkan buta permanen. Keempat, paru-paru berupa bronkopneumonia, respiratory distress. Yang kelima, pada organ reproduksi berakibat abortus. Dan yang terakhir, sistemik berupa sepsis dan shock sepsis. Lalu, apa hubungan cacar monyet dengan cacar air? Meskipun terdengar mirip, namun cacar monyet ini berbeda dan lebih berbahaya. Lalu apa bedanya? 1. Jenis ruamnya. Cacar monyet menimbulkan jenis ruam yang sama di seluruh anggota tubuh pada fase akut 0-5 hari pertama maupun fase erupsi 1-3 hari setelah timbul demam. Sedangkan pada cacar air, ruam berbentuk berbeda-beda. Kedua, perkembangan ruam. Pada penderita cacar monyet, perkembangan ruam terjadi secara lambat 3-4 minggu. Sedangkan pada penderita cacar air dan campak, perkembangan ruam terhitung cepat dan dapat terjadi dalam hitungan hari. Ketiga, gejala penyakit khas. Cacar monyet disertai gejala khas berupa kelenjar getah bening membengkak, sedangkan pada cacar air munculnya ruam disertai gatal-gatal di tempat kemunculan ruam. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi virus cacar monyet yang meliputi: pertama, hindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi reservoir virus, termasuk hewan yang sakit atau yang ditemukan mati di daerah di mana cacar monyet terjadi. Kedua, hindari kontak dengan bahan apapun, seperti tempat tidur yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit. Ketiga, pisahkan pasien yang terinfeksi dari orang lain yang berisiko terinfeksi. Yang keempat, lakukan cuci tangan yang baik dan benar setelah kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi. Yang kelima, menggunakan alat pelindung diri APD saat merawat pasien yang terinfeksi. Dan yang terakhir, yang keenam, memasak daging dengan benar dan matang.
Jika mendapati gejala dan tanda tersebut, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat agar dapat segera ditangani. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat Muwardi semua. Jangan lupa follow sosial media dan subscribe YouTube channel RSUD Dr. Muwardi, serta nyalakan tombol lonceng supaya Sobat Muwardi tidak ketinggalan info-info terkini dari pakar-pakar kesehatan yang berkompeten di dunia kesehatan. Semoga sehat selalu.